Halo, Sobat PR, ketemu lagi bersama saya Pratiwira Marta dalam acara Spiritual Journal. Di pembahasan kali ini masih nyambung dari episode sebelumnya. Jadi yang belum nonton tentang Awakening seperti apa, Dark Night of the Soul seperti apa, bisa ditonton dulu. Ya, ditonton dulu biar kita nyambung karena ini berhubungan. Kita akan membahas tentang Light Worker dan Dark Worker. Masih bersama Teteh cantik, gemesin, tapi tetap jomblo. Ini dia, Kak Silvi. Silvi sehat ya? Silvi sehat. Alhamdulillah, mental sehat. Udah tambah pintar? Udah, insya Allah ya doain Kak. Kalau misalnya ini, kan ada Kak Tiwi yang meluruskan. Jadi udah tahu light worker apa, dark worker apa? Yang jelas bukan tukang lampu. Bukan tukang lampu, betul sekali. Oke, kalau yang kemarin Kak Tiwi bilang light worker itu pribadi yang baik ya. Dark worker Stop. yang buruk. Oke. Kalau mau masih dengar apa aja penjelasan tentang light worker dan dark worker tetap di Spiritual Journal. Check it out. Kak Silvi, Iya Kak Tiwi. sudah tahu? Tadi kan udah spill sedikit tuh. Berarti Sudah. udah browsing dong? Udah browsing. Banyak yang mengartikan atau definisinya banyak nggak kamu nemuinnya? Banyak definisi, banyak artikel juga yang menulis tentang light worker, dark worker, yang jelas bukan tukang lampu tadi ya. Iya jelas ya, Jelas, Dek ya. bukan juga Tolong. pekerja ringan ya. Ya, hari ini saya pengen nggak ada emosi di antara kita ya. Mohon maaf. Benar-benar. Yang aku tangkap dari penjelasan Kak Tiwi yang di episode sebelumnya itu, light worker itu pribadi yang baik ya Kak. Ya. Terus kalau dark worker justru sebaliknya, pribadi yang buruk gitu. Oke, jadi Sobat PR, untuk penjelasan tentang definisi apa sih light worker, apa sih dark worker, dua hal itu adalah hal yang akan kita temui di Spiritual Journal kita masing-masing. Jadi kita awakening dulu nih, kita kena Dark Night of the Soul. Udah gitu di situ nanti kita akan menemukan apakah kita akan mengarah menjadi seorang light worker atau menjadi seorang dark worker. Apa sih sebenarnya dua hal itu? Jadi light worker itu adalah seseorang yang sudah melewati tahap-tahap tertentu dalam awakening secara spiritual. Lalu mereka bisa menemukan hal-hal yang memaksimalkan gift yang mereka punya atau sesuatu yang lebih dari diri mereka berdasarkan dari pengalaman mereka. Lalu mereka akan memanfaatkan apa yang mereka miliki itu ke arah yang baik atau yang tidak baik. Kalau light sudah pasti itu kita akan lebih mengarah ke hal-hal yang positif. Dan kalau menjadi dark worker kita akan memanfaatkan apa yang kita miliki itu untuk ke hal-hal yang negatif atau jadinya cenderung lebih untuk kepentingan pribadi. Seperti itu. Itu gambaran umumnya ya, light worker apa, dark worker apa. Kalau Sobat PR memang orang yang mengikuti tentang apa sih spiritual itu pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah-istilah seperti itu, karena di situ juga kita biasanya akan merasakan, oh ini orang light worker nih, oh ini orang dark worker, tapi karena ada workernya itu ya, jadi memanfaatkan dan direalisasikan gitu, apa yang dia miliki itu betul-betul dia realisasikan untuk membantu orang, untuk semesta, dia berkontribusi secara aktif gitu. Contohnya apa sih Kak? Light worker itu contohnya apa? Dark worker contohnya apa? Light worker itu adalah orang-orang yang walaupun dia itu tidak ada label atau profesi tertentu gitu ya, tapi dia melakukan hal-hal yang bisa memberikan dampak positif dari dirinya sendiri ke lingkungan terdekat, lingkungan sosial, bahkan ke semesta, dan semua yang dia lakukan itu arahnya adalah menuju cahaya Tuhan. Kalau dark worker, dia melakukan hal yang sebaliknya. Dia ingin memberikan sesuatu yang nantinya itu cenderung untuk dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, dan halnya lebih ke hal-hal negatif, jadinya merugikan lah gitu. Kalau gampangnya ini bukan sih Kak, kalau light worker tuh kayak ustadz gitu. Terus kalau dark worker kayak dukun gitu, bukan?
itu bisa jadi contoh, salah satu contoh yang ada labelnya ya. Kalau ada labelnya, ada profesinya ya bisa gitu. Seorang ustadz, seorang dokter, mungkin juga seorang guru. Nah, kalau misalkan nih, tapi itu nggak bisa juga kita langsung bilang kalau seorang guru atau dokter atau ustadz sudah pasti light worker, ya kan? Karena kan light atau dark itu tentang soul, bukan sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata, tapi kita rasakan seperti cinta. Cinta. Oh, maaf, udah lama nggak ngerasain. Jadi agak tumpul ya intuisinya tentang. Boleh dibuka sesi curhat? nanti abis ini. Jadi begitu ya Sobat PR. Kalaupun misalkan ada di sekeliling kita yang apalagi yang sudah ada label dan orang-orang tersebut itu melakukan hal-hal yang memang secara labelnya atau secara profesinya adalah hal yang mulia, guru, dokter, ahli agama apapun, bisa pendeta, ustadz, healer gitu. Itu tidak bisa langsung kita melihat bahwa sosok itu adalah light worker. Itu profesi atau label yang dia bawa. Tapi label itu adalah cover. Kalau sedangkan light atau dark itu adalah soul. Ada apa yang ada di dalamnya. Nah jadinya kita juga nggak bisa langsung mencontohkan bahwa itu apakah sudah pasti light atau dark. Jadinya tetap harus kita ngerasa-rasa lagi deh. Berarti belum tentu kayak gitu ya Kak? Sekarang juga kan Sylvie sering gak sih suka ngedengar berita-berita yang kemarin heboh. Itu kan labelnya ustadz atau guru agama, guru spiritual, guru religi yang ternyata dia melakukan pelecehan seksual. Oh iya. Iya kan? Itu sempat rame tuh. Itu rame. Makanya kan kita nggak bisa ngelihat dari labelnya aja. Cuman dari label itu setidaknya secara covernya kita bisa lihat dulu nih. Oh ternyata ini orang labelnya bagus. Tapi kita juga harus lihat layer dalamnya. Nah sekarang ini jangan terburu-buru karena zaman sekarang ini seorang dark worker itu justru bersembunyi di balik itu. Bersembunyi di balik batu, di balik seperti udang. Terus jadi bala batu. Ngena. Tuh, makanan langsung ya. Terus Kak, gimana supaya, kan aku sih kepengennya jadi light worker ya. Jadi orang yang baik, positif. Gimana sih biar kita tuh jadi light worker gitu? Biar kita jadi light worker, proses saat kita awakening atau kita sadar akan spiritual, saat kita menerima informasi-informasi itu kita harus bagus menyaringnya. Jadi jangan mudah percaya. Di zaman sekarang ini intinya satu, jangan mudah percaya. Jangan terlalu gampang terhanyut. Jangan gampang langsung menilai sesuatu. Karena bagi saya sendiri, untuk menjadi seorang teman aja, kita butuh waktu yang lama untuk tahu dia tuh cocok sebagai teman atau nantinya bisa naik level jadi sahabat, terus sampai akhirnya kita bisa jadi soul family. Jadi betul-betul seperti saudara tidak sedarah, itu kan ada. Sekarang ini memang banyak yang beberapa orang gitu lebih cenderung seneng ngelihat covernya kalau udah kayak gini langsung didengar. Ya kalau misalkan dicontohin ya dark worker yang bersembunyi di balik label, itu misalkan ada seorang guru atau mungkin dosen, tapi dia itu membawa misi lain. Sekarang juga tapi banyak di hal yang negatif gitu ya? Banyak nggak sih suka ngedenger juga mahasiswa-mahasiswa atau kampus-kampus di brainwash untuk jadi anggota-anggota aliran tertentu. Nah itu kan sebenarnya, tapi kan kalau misalkan kita nggak aware, kita tuh nggak akan langsung mau itu dosen, mau itu dokter, mau itu profesor, suhu, mau itu presiden, kita nggak langsung mau denger. Kita pasti memperhatikan dulu, kita lihat dulu, ini sebenarnya udah, karena kita kan punya insting, ini sebenarnya orang nih beneran nggak sih dia memang mengarahkan kita tuh ke arah yang baik, atau jangan-jangan kita dijebak ke satu situasi yang ngebuat kita jadi satu tim sama dia. Tanpa kita ketahui, tanpa kita sengaja. Banyak yang terjebak seperti itu. Berarti kita harus pintar ya Kak? Maksudnya jangan polos-polos banget ya kayak aku. Iya, tolong ya Sylvia.
jangan menggugah emosi para dark worker untuk merekrut kamu gitu ya. Iya, ini patut disadari oleh kita supaya tetap sadar. Iya, betul sober sekali. Kita harus punya defense atau kita punya pertahanan dalam diri kita. Insting itu harus sering dipakai. Jadi jangan cuman hanya logis. Orang mikirnya secara logis, secara ini dia tuh udah punya nama, dia tuh udah profesinya sudah begini, pendidikannya sudah begini, atau hal-hal yang bentuknya cover lah ya. Akhirnya kita nggak pakai intuisi kita ngedengerin seseorang tanpa kita tahu niat dari seseorang itu apa. Itu berbahaya. Jadi spesies polos kayak kamu itu target ya. Itu target. Sasaran sasaran empuk ya. Betul, sasaran empuk nih bisa direkrut nih gitu. Makanya harus hati-hati Sylvie, harus mulai lebih aware, menjaga diri. Siap. Pertanyaan selanjutnya Kak Dan. Oke. Ini bisa ada kaitannya nggak sih dengan kesehatan mental, terus supranatural? Mungkin Kak Tiwi bisa share gitu pengalaman dari klien-klien kakak yang mengalami itu. Jadi kalau aku share tentang pengalaman dari klien, memang kebetulan klien aku ini kan kebanyakan kasus-kasusnya itu juga salah satunya kendala mereka saat awakening. Saat mereka setelah awakening, mereka ngerasa lost. Karena mereka baru masuk ke zona baru yang mereka nggak tahu harus gimana. Cuma mereka udah tahu, saya itu percaya pada semesta, saya percaya dengan koneksi Tuhan, tapi setelah itu saya harus apa? Nah, di situ saat mereka masuk ke dalam gerbang spiritual, terus masuk ke dalam zonanya, mereka kaget. Karena ternyata di situ tuh baru awal perjalanan untuk mereka bisa terus mengupgrade dirinya mereka. Bahkan sampai sekarang, jangankan seperti itu ya, siapapun sampai nanti tua itu masih dalam proses pembelajaran untuk terus meningkatkan spiritualnya dia, keyakinannya dia, terus filosofi-filosofi yang bisa memberikan dampak positif untuk dia menjalani hidup. Nah, jadinya ada juga kayak klien yang dia itu nggak sengaja terjebak pada satu aliran. Terjebak apa tuh? Pada satu aliran. Cinta. Nah, kalau itu udah susah ya Bu, ya bukan sama saya konsultasinya. Nggak deh, saya juga bisa sih cinta. Gitu. Cuma kalau Sylvie, gimana nih Sylvie? Kayaknya kamu kritis kadang. kritis kayaknya nih kamu. Nah, pokoknya kalau misalkan dari contoh klien, ada yang salah satu contoh aja ya. Ada yang ke aku konsultasi, dia terjebak pada satu aliran. Pada satu aliran, tapi bukan karena dia mau, dia terjebak sama keluarga. Jadi satu keluarga sudah ikut di situ, dia sudah merasa nggak nyaman. Nah, itulah kalau misalkan kita ya Sobat PR memang sudah basicnya itu lightnya kuat. Kalau kita lightnya kuat, kita tuh akan langsung insting kita tuh jalan saat kita ada di zona dark, zona yang gelap atau zona yang negatif, itu kita langsung klik gitu. Instingnya tuh langsung, ini kayaknya bukan tempat saya deh, saya nggak nyaman nih kayak gini. Nah, dia terjebak di situ, dia akhirnya diam-diam untuk mencari pertolongan kali ya, seperti itulah. Dia nyari pertolongan untuk bisa keluar. Gimana nih caranya? Apakah saya harus kabur? Tapi kan nggak mungkin saya ninggalin keluarga. Tapi dia tetap light, dia nggak mau ngikutin, dia nggak mau terjerumus terlalu dalam karena ngeri ritual-ritualnya. Jadi ada ritual-ritual yang seperti itu. Nah, kalau yang ke arah mental health yang tadi kamu tanya, ada pengaruh nggak? Iya, ada pengaruh. Karena balik lagi, kalau di episode sebelumnya aku bilang saat Dark Night of the Soul, seseorang itu biasanya mengalami mental health, depresi, namanya kena musibah ya, cobaan. Dia mengalami depresi. Saat dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, nggak struggle gitu ya, ke arah yang positif, dia akan terkena isu mental health. Kalau misalkan ke toksik dulunya, dari toksik keluarga, akhirnya dia tumbuh menjadi anak yang agak-agak psycho gitu. Kalau udah psycho, lihat aja. Sobat PR bisa lihat dari berita-berita, coba cari. Biasanya psikopat itu tampilannya sangat-sangat baik. Manis, tapi di belakang dia itu mencekam. dark worker yang kayak gitu, punya niat tersendiri, dia punya keinginan yang bahkan di luar nalar. Nah, dukun memang konotasinya di Indonesia itu dukun kan kesannya negatif ya. Cuman ada nggak sih yang sebenarnya light?
banyak. Mereka tuh healer jatuhnya. Healer yang menyembuhkan orang-orang yang terkena dampak dari dukun-dukun negatif. Jangankan begitu Silvi, saya aja karena saya ada gift, bisa dibilang indigo gitu. Saya sering dipanggil dukun, Bu Dukun gitu. Sekolah tinggi-tinggi ya Bu, Jadi gelarnya dukun. dukun, kan ngeri gitu. Nah, yang kayak gitu tuh banyak. Perang antara light dan dark itu adalah keseimbangan yang Tuhan berikan untuk semesta. Orang tuh nggak akan kelihatan baik kalau nggak ada orang jahat, ya nggak sih? Iya. Kita semuanya baik gitu, ya udah. Jadi monoton kali ya hidup. Iya. Kalau kita nggak akan tahu cahaya kalau nggak ada kegelapan. Kak Tiwi ini banyak banget kata-kata ininya. Filosofi ya. Iya. Kali hujan kali ya sekarang ya, jadi agak romantis gitu, keluar romantismenya. Terus Kak, kalau misalnya ada orang yang memilih ke jalan dark worker, itu tuh gimana tuh? Apakah emang bikin dia jadi senang atau jadi malah ngerugiin dia sendiri, atau gimana tuh? Ngerugiin orang lain juga nggak? Oke, yang pasti kalau udah jadi dark worker udah pasti ngerugiin diri sendiri. Hanya dia merasa itu bukan sebuah kerugian. Karena kesannya dia mendapatkan keuntungan kan dari orang lain. Kesannya seperti itu, tapi kita bahas jauh lebih dalam. Saat kita menyakiti orang lain, emang orang lain itu yang sakit, tapi sebenarnya kita lagi nyakitin diri sendiri. Ya kan? Saat kita lagi pengen berniat buruk sama orang lain, terus kita lakukan, terjadilah niat buruk itu, sebenarnya kita juga lagi semakin memperburuk kondisi kita sendiri. Ya, contohnya balik lagi kayak seorang psikopat. Dia mendapatkan kepuasan, dia mendapatkan segala sesuatu yang bisa ngebuat dia tuh merasa terpenuhi emosinya secara psikis. Dia seneng gitu ya. Tapi kan setelah itu dia sudah, kalau secara agama udah salah, secara hukum apalagi, secara kesehatan dia salah, semuanya langsung turun. Ditambah lagi, aku juga mau ngasih informasi buat Sobat PR bahwa menjadi seorang light worker dan dark worker, dua-duanya memiliki resiko. Dua-duanya memiliki hal berat yang harus ditanggung. Bedanya kalau light worker, dia menanggung beratnya itu saat dia mau menjadi light. Dia mau menjadi light itu butuh kesabaran. Nggak instan ya Kak? Iya, nggak instan. Karena menjadi sabar, ikhlas, tulus itu angel sih. Des gitu loh. Sekarang gimana rasanya kamu harus tetap sabar kalau kamu terus diberikan orang-orang yang ngegoda, maksudnya nggak pernah baik gitu sama kamu. Kamu ngelakuin hal baik sama orang, tapi orang itu malah nginjek-nginjek kebaikan kamu. Itu yang sering terjadi. Di mana kesalahannya sih Kak? Padahal saya ingin menjadi light worker. Katanya jadi light worker itu harus baik. Betul. Tapi ingat harus benar juga. Kita kalau misalkan cuma mau jadi baik gampang, tinggal ngalah terus, ngikutin keinginan orang. Tapi itu nggak benar. Tapi menyakiti diri sendiri juga. Iya, nggak benar. Kita juga harus punya limitation di dalam diri kita. Kita harus ngebatasin. Kita juga harus ada sesuatu yang membuat orang itu nggak melihat kita gampang untuk dimanfaatkan. Itu adalah kebenaran. Jadi pada titik tertentu seorang light worker itu harus menunjukkan kebenaran, bukan dengan dia marah-marah atau apa, tapi cukup berhenti melakukan itu. Berarti orang ini masih belum bisa untuk dibaikin. Dan itu juga kan bisa menurunkan efek dari mental health ke kita. Jadi bukan berarti menjadi light worker itu baik banget. Ingat, baik sama bodoh beda tipis ya. Betul. Iya kan? Harus ada limitasi ya Kak. Ada limit. Jadi kita harus tahu limit kita. Gitu. Apalagi kalau menjadi dark worker, apa resikonya? Dia seperti tidak merasakan resiko di awal. Kesenangan. Terutama kesenangan duniawi. Pikiran gitu ya. Pikiran koruptor ya. Bahagia nih pas udah punya duit gitu ya, udah dia, tapi kan dia menanggung itu tuh nanti di akhir semuanya gitu. Di awal justru dia kayak ringan, enakan jadi dark worker. Iya. Kalau misalkan kita berpikir ya seperti itu, seperti orang yang berpikir pengen gampangnya aja, ya paling gampang jadi dark worker. Karena pas prosesnya seperti yang mudah. Kita apa sih, tinggal nipu orang, bunuh orang, tinggal memanfaatkan orang.
kan kesannya mudah. Tapi setelah itu resiko yang dia akan kehilangan soul-nya. Karena cahayanya udah mati. Soul itu kan punya cahaya. Itu yang harus kita pertahankan, si cahaya jiwa itu. Cara mempertahankannya banyak. Kita harus di religi. Kalau kita nggak kuat di religi, kita juga kan akan cenderung berani untuk melakukan hal-hal buruk. Karena ada agama lah, ya kan? Kita semua jadi punya SOP dalam hidup, punya aturan. Tapi kalau nggak ada, semua orang bebas, nggak ada aturan. Disitulah makanya kita harus bisa mempertahankan cahaya jiwa kita. Light-nya kita tuh harus kita pertahankan. Karena kalau kita semakin terus melakukan hal-hal yang dark, yang gelap, ya mati cahayanya. Akhirnya kita seperti demon. Gitu, udah pikirannya udah yang ke hal-hal cenderung negatif aja. Terus gimana Kak biar kita tuh nggak jadi terlalu dark, tapi nggak juga light juga? Maksudnya gimana tuh? Gimana nih pertanyaan kok bikin saya emosi lagi? Kalau nggak gimana ya? tuh? Maksudnya jangan kan kata Kak Tiwi jangan terlalu light. Jangan terlalu light. Tapi kita juga nggak mau jadi dark. Begini Ibu Silpi ya. Ibu Silpi. Bukan jangan terlalu light, tapi lebih ke kita di light itu bukan berarti kita harus baik 100%. Yang kayak akhirnya saat kita disakiti, saat kita dimanfaatkan, kita tetap baik. Nggak kayak gitu. Kita tetap harus ada benarnya untuk mengimbangi. Jadi kalau udah tahu kebaikan kita dimanfaatkan, kebaikan kita malah air susu dibalas air tuba. Air tuba teh kayak air gimana? tuba gitu ya. Air ketuban. Langsung bingung dia. Ya kayak gitu. Misalkan udah tahu kita dimanfaatkan seperti itu, kita stop. Kita tegur orang itu. Dengan apapun, saya tuh udah baik loh sama kamu. Tapi kalau kamu kayak gini, kita gak usah berhubungan dulu. Gak usah temenan. Gak usah dulu kayak gitulah gitu ya. Aku gak bisa sama kamu. Aku gak bisa gitu ya. Cukup enough gitu ya. Seperti itu maksudnya. Jadi menjadi light itu bukan berarti kita menghilangkan segala sesuatu yang buruk yang sudah kita rasakan terus kita diamkan, kita respon terus dengan hal baik. Gak bisa, kita harus juga ngebenerin orang itu. Kalau orang itu dikasih kebaikan tapi dia nggak ngerti, ya kasih tahu. Itu caranya baik dan benar kita seimbangkan. Kalau misalkan jadi dark, gimana biar kita nggak jadi dark gitu. Nah itulah tergantung diri kita senangnya itu ke arah mana. Kalau ke arah spiritual, dalamin tentang spiritual. Di situ kita akan banyak belajar tentang bagaimana sih kita hidup tenang. Kita hidup tuh udah nggak usah terlalu banyak mikirin orang, cukup mikirin diri kita sendiri. Kita jalanin. Setelah diri kita sendiri terpenuhi, kita udah ngerasa happy dengan hidup kita. Bohong kalau misalkan kita jadinya nggak akan mentransfer energi happy kita ke lingkungan. Ya kan? Tapi kalau misalkan kitanya sendiri belum terpenuhi, kita nggak akan bisa ngebantu orang lain. Berarti balik lagi ke self love kali ya Kak? Ya, makanya itu nanti nextnya. Setelah tahu aku mau tetap di light Kak, aku nggak mau ke dark gitu. Pastilah semua orang juga pengennya begitu. Cuman kalau udah ada yang kejebak atau memang akhirnya itu menjadi pilihannya, kan itu udah haknya ya. Terserah aja, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan memang mau terus ada di light, ya kita harus terus berjuang. Karena menjadi seorang light itu nggak gampang. Kita seperti satria baja hitam gitu ya. Berjuang demi kebaikan. Dengan kekuatan bully akan menghukummu. Dengan kekuatan bulan. Kok bully ya? Gitu. Jadi menjadi light worker itu tidak mudah, tapi hasilnya akan kita nikmatin setelahnya. Dan bahkan kita enjoy kok saat di prosesnya. Cuman belajarnya memang jet coaster untuk Sobat PR yang sudah merasa menjadi light worker dan tahu gimana sulitnya menjadi seorang light worker, boleh cerita di kolom komentar. Apa tuh pengalamannya? Apa tuh kendalanya? Tantangannya menjadi seorang light worker itu kayak gimana? Bagaimana suka diganggu sama dark worker-nya itu kayak gimana? Mau itu ceritanya dari segi kehidupan biasa atau normal atau dari supranatural. Boleh tuh Sobat PR di kolom komen sharing. Mungkin Sobat PR yang innocent juga kayak aku yang nggak tahu apa-apa,
pilih mana coba? Pengen jadi light worker atau dark worker? Coba tulis di kolom komen. Gitu. Seperti itu Ibu Silvi, mohon diserap. Iya. Diserap informasinya, besok saya tes. Pressure banget. Kadang kalau aku sih harus pengennya di-push. jadi light aja, Kak. Oh iya. Kecuali berat badannya nggak light. Oh iya. Tolong jangan usik tentang hal itu ya. Sensitif langsung Sensitif gitu. ya. Aku sih pengennya light, tapi juga tadi betul kata Kak Tiwi, kita juga harus punya limit. Jangan terlalu baik juga. Kita harus aware juga ya. Betul. Kalau misalnya nih orang udah mulai memanfaatkan Iya. kebaikan kita, cut. Kita tuh punya insting. Kita udah tahu siapa orang yang memanfaatkan kita, siapa orang yang punya niat buruk sama kita, dan jangan diabaikan insting kita. Cuman jadinya lebih enak gini nggak sih, Silvi? Kalau misalkan kamu tahu nih ada teman kamu, sahabat kamu, ini kayaknya udah mulai manfaatin gue nih gitu. Tapi kamu mengizinkan, itu akan jauh lebih enak buat kamu. Oh gitu? Iya, kamu akan gini, oh iya sih dia lagi manfaatin aku, tapi sampai saat ini aku masih ngizinin. Itu nggak akan ngerugiin aku ya? Selama kamu masih ngizinin, tapi begitu kamu, ini udah nggak enak nih di aku, stop di situ. Kalau aku gitu, aku misalkan, ya soalnya gimana ya, kita harus bisa bedain juga. Kadang lingkungan itu bukan memanfaatkan, tapi kita kan saling support. Kita saling support. Mungkin kebetulan saat itu dari kita bisa support mereka. Atau kita juga butuh support dari mereka. Jadi juga kan kadang juga kita butuh seseorang kan. Pas mungkin mau kemana, saya punya kenalan nih di sana atau gimana biar dipermudah gitu ya. Atau biar gimana, pokoknya dari hal kecil, hal besar, namanya lingkungan sosial itu kita selalu butuh saling support. Nah kita harus bedain, ini sampai sejauh ini dia minta support, apalagi memanfaatkan lebih dalam. Dan dilihat dia punya kontribusi sebesar apa di hidup kita. Kontribusi apa Iya, buat gua? harus setegas itu sih. Kalau kontribusinya nggak terlalu banyak ya kita juga batasin. Iya. Jangan sampai kita terlalu lost, karena manusia itu punya jiwa pamrih, punya unsur itu di dalam dirinya. Harus ada simbiosis mutualisme gitu. Kayak misalkan Silvi udah baik sama lingkungan, udah baik sama seseorang aja. Bohong kalau dalam hati kamu nggak ingin dibalikin lagi kebaikan. Oh iya dong. Minimal kamu jangan macem-macem deh, baik sama saya, jagain saya juga, sayangin gitu kan. Kalau misalkan dibalas dengan air ketuban seperti tadi kan marah ya. Iya, akhirnya apa? Hitung-hitungan nggak? Kesel, iya. Gila ya, gue udah baik sama lu, gue selama ini udah ngelakuin ini. Kalau sudah ada hitung-hitungan kayak gitu, malaikat yang mencatat pahala Anda menghapusnya langsung, begitu ya, Bu? Masuk neraka. Jadi gitu, Bu Silvi ya. Jadi kan percuma dong, kita udah berbuat baik. Berbuat baik itu bukan hal yang mudah, itu juga butuh perjuangan. Kita juga kan harus menekan beberapa ego kita untuk bisa melakukan atau melayani seseorang ya, mengerti seseorang gitu. Berbuat baik itu nggak semudah itu. Bisa dibilang capek ya capek. Gitu. Tapi kalau misalkan kita akhirnya pamrih, itu semuanya dihapus oleh malaikat kan jadinya plus gitu, atau jadinya imbang lagi, nol lagi semua yang kita lakuin. Jadi daripada itu terjadi, kita udah nggak usah munafik deh sama diri kita. Kita tuh ada pamrihnya loh sebagai manusia dan nggak bisa dipungkirin. Kita tuh pasti akan menghitung apa yang kita berikan tuh, cenderung kita pengen setidaknya kembali sama lah. Saya baik ya kamu juga baik. Jadi kalau misalkan dia udah kelihatan, oh ini orang udah nggak bisa nih, kayaknya dia nggak bisa sefrekuensi sama saya, kita mending mundur. Daripada kalau kita terus maksain sesuatu yang nggak cocok, kan jadinya juga rugi. Kita akhirnya mulai pamrih, hitung-hitungan, hilang jadinya semua kebaikannya. Sayang jadinya. Iya. Justru itu sih sebenarnya Kak, kenapa aku pengen jadi orang baik ya, supaya orang tuh baik ke aku gitu. Pengennya tuh gitu. Memang begitu, kita semuanya kan pasti melakukan hal baik itu otomatis. Cuman kan banyak yang saking baiknya dia melupakan bahwa dirinya tuh manusia. Sebaik-baiknya manusia nggak akan bisa nyamain sama kebaikan malaikat. Yang kayaknya udahlah baik aja gitu ya, lurus gitu. Kita kan masih punya emosi. Emosi itu disebutnya shadow. Shadow itu hal-hal buruk yang ada, sifat-sifat buruknya manusia atau hal-hal yang kurang baik yang kita milikin. Kecenderungannya itu suruh hilang, dan itu nggak bisa hilang Silvi. Jadi harus ada, dan kita
akui, kita berdamai dengan keberadaan mereka. Kita kadang suka ada iri hati, kita kadang suka ada pamrih, juga kadang kita ada dendam atau kadang apapun lah gitu ya, julid gitu. Itu tuh sudah jadi basic kita punya itu, dua-duanya kita semuanya balance. Ada baik, ada buruk, tuh semuanya ada di diri manusia. Jadinya yang buruk ini kita akui, tapi kita kendalikan. Jangan sampai dia yang mendominasi diri kita. Nah itu, untuk menjadi light worker kita harus bisa mengendalikan shadow kita agar kita tidak didominasi dengan hal-hal negatif yang kita bawa, yang kita miliki. Oke, seperti itu penjelasannya sudah tercerahkan, alhamdulillah. Ngerti, Mengerti ya, understand ya sekarang. Understand. Ya, a good girl. Iya Kanjeng, Kanjeng mami ya. Wah, ini menarik sekali Sobat PR. Jadi ternyata ada sebuah istilah ya, light worker, dark worker, itu jadi aku tercerahkan sih Kak. Ya jadinya sekarang juga mungkin bakal lebih aware ya. Iya. Jadi ngelihat orang tuh jangan dari covernya dulu, instingnya mulai dipakai. Don't judge people by its cover. Iya betul sekali. Itu bukan peribahasa abal-abal, bukan. Itu betul-betul yang harus kita pahamin. Kadang orang yang kelihatannya nggak baik, bertato, minum gitu ya atau apapun, tapi ternyata dia baik. Dia lebih memanusiakan manusia. Ada yang beratribut keagamaan begitu lengkap, tapi dia kurang saling respect, kurang saling menghargai, atau mungkin jauh ke arahnya tuh lebih membeda-bedakan lagi gitu. Jadi betul-betul kamu harus aware. Dunia sekarang tidak semudah itu, Rodrigo. Tidak semanis itu ya dunia ini. Baiklah Sobat PR, terima kasih sudah menyimak kami di episode kali ini. Mudah-mudahan memberikan banyak informasi dan inspirasi juga. Bagaimana kita bisa menjalankan spiritual journal dalam hidup kita ke arah yang jauh lebih positif, sehingga bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan, semesta, dan Tuhan. Amin. Amin. Oke, aku Pratiwi Ramarta dan Sylvia Larasati. Terima kasih untuk Sobat PR yang sudah menonton kita. Jangan lupa Sobat PR yang mungkin bingung mau bercerita, ada masalah dalam kehidupannya, percintaan, lifestyle, mungkin apalah itu, bisa konsultasikan langsung ke Katiwi loh, di nomor kontak di sini ya, Katiwi. Sobat PR juga jangan lupa untuk selalu pantengin sosial media Pikiran Rakyat, mau itu di Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, segalanya deh pokoknya. Jangan lupa di follow, like, subscribe, YouTube channel juga. Nonton terus Spiritual Journal hari Kamis jam 8 malam di sini ya, sama aku dan Katiwi. Kita akan pamit dulu, kita akan ketemu lagi di next episode. Kita akan ngebahas lagi hal-hal yang lebih relate, yang akan memberikan banyak inspirasi juga untuk Sobat PR sekalian. Jangan lupa nonton terus Spiritual Journal setiap hari Kamis jam 8 malam hanya di Pikiran Rakyat YouTube channel. Makasih semua, bye-bye.